Indonesia. Apa sebenarnya yang harus kita bahas mengenai Indonesia ini? Tentunya banyak sekali yang perlu dibahas dari Indonesia ini. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya dengan keanekaragaman dari makhluk hidupnya, baik flora ataupun faunanya. Banyak hidup dan tumbuh berkembang biak dengan baik di Indonesia ini. Oleh karena itu, Indonesia mendapatkan suatu julukan yang sebagian besar hingga bahkan seluruh dunia ini tahu tentang julukan dari Indonesia ini. Indonesia mendapatkan julukan sebagai negara mega biodiversitas. Hal ini dapat terjadi tentunya karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari adanya faktor edafik atau tanah, di mana tanah yang ada di Indonesia ini sangat subur karena banyaknya gunung-gunung berapi yang membuat tanah yang subur, serta banyak flora ataupun fauna yang bisa tumbuh dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka di sini. Selain dari faktor tanah, Indonesia juga terdapat dari faktor geografis. Indonesia terletak di antara dua pertemuan dari dua benua, yaitu benua Asia dan juga ada benua Australia. Oleh karena itu banyak sekali keanekaragaman makhluk hidup yang tumbuh di Indonesia ini. Tentunya Indonesia tidak lepas dari adanya permasalahan yang harus dihadapi hingga saat ini. Bahkan masih menjadi suatu permasalahan serius yang harus dicari jalan keluarnya. Salah satunya seperti adanya penebangan liar atau bahkan hingga perburuan liar bagi flora ataupun fauna. Dari banyak tindakan tersebut tentunya akan sangat risiko bagi banyak kehidupan, bagi para makhluk hidup seperti flora atau fauna, yang bisa mengurangi jumlah populasinya hingga bahkan menyebabkan kepunahan bagi flora maupun faunanya. Salah satu dari fauna dari Indonesia yang saat ini bisa dibilang krisis atau ini barang sudah sangat menyempit adalah badak Jawa. Hewan ini memiliki nama latin yaitu Rhinoceros sundaicus, memiliki juga nama sebutan lain seperti badak Sunda, badak sumbu, serta badak bercula satu kecil. Hewan ini juga memiliki klasifikasi atau turun silsilah seperti termasuk ke dalam film Animalia, termasuk ke dalam film Chordata dengan kelas Mammalia, kemudian dengan ordonya Perudactyla, serta memiliki jenis familinya itu Rhinocerotidae, jenisnya Rhinoceros, serta spesiesnya yaitu Rhinoceros sundaicus. Badak ini memiliki ciri-ciri morfologi atau ciri-ciri fisik yang tentunya dapat mudah kita kenali. Yang pertama, memiliki ukuran cula dengan panjang 20-25 cm. Bahkan culanya bisa tumbuh hingga mencapai 30,5 cm. Cula umumnya hanya terdapat pada badak Jawa yang berkelamin jantan. Namun terkadang juga ditemukan pada badak yang berkelamin betina, tetapi ukuran culanya itu tidak cukup panjang dari ukuran cula pada badak Jawa yang jantan. Kemudian ukuran dari badak Jawa ini memiliki ukuran yang lebih besar dari badak Sumatera. Memiliki berat bobot 900 sampai 2.300 kg, memiliki tinggi sekitar 1,2 sampai 1,7 cm, kemudian memiliki panjang 3 sampai 3,4 meter, dan ukurannya ini bahkan bisa lebih besar dari ukuran dari badak Jawa betina ini bisa lebih besar daripada badak Jawa yang berkelamin jantan. Serta memiliki warna yang umumnya itu memiliki warna khas seperti warna abu-abu dengan lapisan-lapisan kulit yang seperti lipatan sehingga terlihat tebal dan membentuk seperti suatu lapisan baju baja. Serta badak Jawa ini memiliki rambut-rambut yang umumnya itu hanya terdapat pada badak Jawa yang masih muda. Dan rambut-rambut ini akan menghilang seiring dengan perkembangan atau pertumbuhan dari badak Jawanya ini. Rambut-rambut ini hanya tersisa pada bagian daun telinga saja, kelopak serta pada bagian ekor. Badak ini juga memiliki mata yang kecil, yang disertai dengan adanya lipatan-lipatan di daerah kepalanya. Memiliki hidung yang dapat ditutup, memiliki mulut yang seperti jari pada bagian atas mulutnya atau panjang lancip, serta memiliki jumlah kuku kaki yang hanya berjumlah 3 kuku kaki saja. Umumnya badak Jawa ini banyak tersebar luas di daerah Asia Tenggara seperti Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, serta daerah-daerah lainnya. Namun saat ini badak Jawa telah terancam status pelestariannya. Hingga badak Jawa saat ini telah memiliki status krisis atau terancam punah karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kepunahan tersebut. Bahkan di Vietnam sendiri badak Jawa saat ini sudah punah sejak tahun 2011 lalu. Di Indonesia sendiri badak Jawa saat ini dilindungi dan dilestarikan di daerah Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di Banten sejak tahun 1930-an. Statusnya saat ini sudah mulai stabil semenjak berkurangnya perburuan liar sejak 3 dekade terakhir ini.
Namun, terdapat suatu kabar gembira lainnya bahwa badak Jawa saat ini telah mengalami suatu peningkatan. Dapat dibuktikan pada bulan April sampai Juni tahun 2021 lalu, terdapat 2 ekor anak badak yang telah dilahirkan dari badak Jawa dan telah direkam oleh tim yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di sana. Sehingga saat ini badak Jawa bertambah populasinya hingga mencapai 75 ekor. Berkurangnya status konservasi atau pelestari dari badak Jawa ini terdapat beberapa faktor yang menyertainya, seperti hanya dengan perburuan liar serta adanya penerbangan hutan secara liar yang menyebabkan daerah-daerah asli bagi badak Jawa ini yang biasa mereka tempati dan hidup beradaptasi di sana rusak karena adanya faktor dari manusia ini sendiri. Faktor utama sendiri ini adalah karena adanya perburuan secara liar. Dapat dibuktikan bahwa banyak sekali perburuan terhadap cula dari badak Jawa ini yang kemudian dijual di pasar gelap, dan harganya pun bisa mencapai 30.000 US dollar yang umumnya dapat digunakan sebagai pengobatan terutama di negara Cina. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tentunya kita juga harus bisa sadar terhadap diri sendiri untuk terus melestarikan berbagai macam keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia, terutama baik flora ataupun faunanya. Mengapa? Agar status mereka tetap terjaga, tidak terjadi suatu kepunahan, dan anak cucu kita bisa melihat bagaimana uniknya flora dan fauna yang asli yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum dan salam lestari.